Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Ikatan Perjanjian. Ikatan Perjanjian. Ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita telah diikat oleh sebuah ikatan abadi. Sebab Allah adalah Allah yang kekal, maka kita menjadi makhluk kekal yang akan terus bersama-sama dengan Dia. Dalam hal ini, doa Bapa kami seperti sebuah ikatan perjanjian atau covenant yang mengikat kita dengan Allah. Ikatan seperti ini adalah ikatan kekal. Ikatan kekal berarti ikatan yang bukan hanya terjalin sementara hidup di bumi, tetapi juga ikatan dalam kekekalan di kerajaan surga. Dengan demikian, saudara, ikatan ini akan berlanjut terus, tanpa akhir, tanpa ada batas waktu. Betapa indahnya ikatan perjanjian ini. Tentu saja untuk membangun ikatan seperti itu, harganya sangat mahal. Sangat mahal. Dari pihak Allah, Allah memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana pendamaian yang membenarkan manusia atau orang percaya dan membawanya kepada Bapa. Dari pihak manusia atau orang percaya harus rela kehilangan segala sesuatu demi ikatan perjanjian itu. Saudaraku, kalau kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh kebenaran mengenai ikatan perjanjian tersebut, kita bisa merasa terharu. Betapa hebat kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dalam doa Bapa kami, Yesus mau memeluk kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dapat bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Saudaraku, suatu hari nanti, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan doa Bapa kami kepada orang percaya. Di dalam doa Bapa kami, ya, Yesus mengarahkan kita untuk menjadi keluarga kerajaan surga, ya, yang tidak akan pernah terpisah dari Bapa. Luar biasa kan, saudara? Tidak akan terpisah. Saudaraku, kita akan lebih menghayati betapa berharganya doa Bapa kami yang mengarahkan kita menjadi sekutu Allah di keabadian, yaitu sebagai anak-anaknya. Pada waktu itu kita baru bisa mengerti betapa mengerikan keadaan seseorang yang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Hari ini kita tidak bisa membayangkan kengerian keadaan manusia yang terpisah dari hadirat Allah tersebut. Alkitab menggambarkan keadaan orang yang terpisah dari hadirat Allah itu, ya, dari Allah itu, saudara, sebagai ratap tangis dan kertak gigi, saudara. Kiranya kita dijauhkan dari keadaan ini. Hal itu tidak akan pernah kita alami. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kalau kita selalu mempertimbangkan bahwa kemungkinan kita, ya, bisa ada di tempat tersebut. Dengan demikian, dengan pemikiran ini kita akan berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Kita menjadi lebih kuat, ya, dalam menghadapi segala sesuatu, ya. Tidak takut menghadapi apapun, sebab yang paling ditakuti adalah terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Sudah bisa kita lewati, ya. Dengan menghayati kengerian keterpisahan dari hadirat Allah selama-lamanya, maka kita akan terpacu atau lebih terdorong untuk rela berbuat apapun demi menyukakan hati Allah. Kita rela berkorban tanpa batas. Kita akan selalu mau mengerti kehendak Allah yang harus kita lakukan,
dan rencananya yang harus kita penuhi. Tentu hal ini kita lakukan bukan sekedar karena kita takut masuk neraka, saudaraku. Kita bukan sekedar karena kita takut masuk neraka, bukan. Tapi karena kita tidak ingin melukai hati Allah. Kita tidak ingin terpisah dari Dia. Di dalam hati kita ada suara yang tidak pernah padam, yaitu aku menghormati dan mengasihi Engkau ya Bapa. Aku mengasihi dan menghormati Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah yang menggerakkan kita menjalani hidup dari hari ke hari dengan gairah, dengan semangatnya, dengan bergairah. Dengan menghayati kengerian terpisah dari hadirat Allah, maka kita akan lebih dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya ingin hidup di hadirat Allah. Hadirat Allah adalah satu-satunya pelabuhan hidup kita. Tidak ada yang lain. Kita tidak pernah merasa memiliki apapun dan semoga bumi ini selain di hadirat Allah. Dengan demikian kita akan selalu mencari hadirat Allah. Dan kita akan mampu berdoa berjam-jam di hadapan Allah. Sebab itulah pelabuhan kita. Bagi kita doa bukanlah kewajiban tetapi kebutuhan. Kita baru bisa mengerti apa artinya haus akan Allah seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah kita dapat menjadikan Tuhan benar-benar sebagai segalanya di dalam hidup ini. Tuhan menjadi segalanya di dalam hidup ini. Dengan demikian kita dapat menjadikan Tuhan benar-benar sebagai segalanya dalam hidup ini. Dengan menghayati betapa mengerikan terpisah dari hadirat Allah, maka kita akan membuang segala kepentingan kecuali satu kepentingan, yaitu melayani perasaan Bapa. Melayani perasaan Bapa inilah yang sebenarnya merupakan pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan yang lebih berkenan di hadapan Bapa dan di hadapan Tuhan Yesus. Lebih dari berkhotbah, menjadi gembala sidang, dosen sekolah tinggi teologi, menjadi aktivis gereja dan lain sebagainya. Ya, idealnya seseorang jangan dulu melayani pekerjaan Tuhan sebelum mengerti atau paling tidak berkehidupan kuat, ya, berkerinduan kuat untuk melayani perasaan Bapa. Sesungguhnya inilah yang dimaksud firman Tuhan, bahwa kita, baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saudara, ikatan perjanjian dengan Allah adalah ikatan perjanjian yang kudus dan kekal. Kita hargai, kita hormati ikatan perjanjian ini, kita syukuri, kita jagai, ya, dengan penjagaan yang sungguh-sungguh, yang untuknya kita mempertaruhkan segenap hidup kita tanpa batas. Tuhan memberkati saudara. Amin.